Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqaha fid dinihi man istafahu minal anam wa hada man irtadahu li fahmi ma syara'ahu minal ahkam. Ahmaduhu ala jami nu'amaihi wa askuruhu ala tazayyiti alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, amma ba'du. Ibu-ibu yang kami muliakan, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. Di pagi ini kita bertemu kembali dalam rangka bersama-sama bertolabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai tambahan amal ibadah yang bawa manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Ibu-ibu yang kami muliakan, pagi ini saya akan menjelaskan dua jenis bersuci yang jarang dilakukan. Mengapa jarang? Karena pertama, sifatnya bersuci macam ini adalah bersuci dalam kondisi darurat, sehingga seseorang melakukan bersuci hanya di saat darurat. Dua jenis bersuci itu, yang pertama adalah mengusap sepatu sebagai ganti membasuh kaki di saat wudhu. Itu satu. Yang kedua, bertayamum sebagai ganti mandi dan wudhu. Dua jenis bersuci ini itu jarang sekali kita lakukan. Bahkan untuk mengusap sepatu ini saya seumur-umur belum pernah mempraktekkan. Ya. Barangkali nanti setelah ngaji ini kalau ibu-ibu mau mempraktekkan silahkan, kalau memang bisa. Jadi ada dua jenis bersuci yang memang hanya dilakukan saat kondisi darurat, tidak setiap saat. Maka kita pun dalam prakteknya tayamum itu hanya pada saat kita sedang umroh atau ibadah haji, karena di pesawat kita tidak boleh wudhu pakai air, kemudian baru belajar tayamum gitu. Nah, yang kedua ini justru malah tidak pernah sama sekali, yaitu mengusap sepatu sebagai ganti dari membasuh kaki saat wudhu. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu tentang mengusap sepatu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mashu alal khufaini jaizun. Pasal berikut menjelaskan bahwa mengusap kedua sepatu itu statusnya boleh. Yang saya terjemahkan dengan kalimat sepatu itu bahasa Arabnya adalah khufain. Sebenarnya selama ini terjemah yang dipakai di pesantren-pesantren adalah bukan langsung sepatu tapi muzah. Ya, muzah. Nah, muzah ini memang fungsinya sama dengan sepatu. Sama bahannya dari kulit, tetapi dia lebih lentur daripada sepatu yang selama ini kita kenal, dan juga lebih kuat daripada kaos kaki yang selama ini kita kenakan. Jadi bentuknya itu kayak sepatu, bahannya juga dari kulit, ya, tetapi lebih lentur dibanding sepatu yang biasa kita pakai sehari-hari. Yang kedua, dia juga tidak seperti kaos kaki. Kalau kaos kaki itu kan terlalu lembek, ya. Bahkan kaos kaki kalau langsung dipakai jalan itu bisa jebol. Kalau kena air bisa ngerembes. Kali ini tidak, ya. Dia lentur, berbahan kulit, tetapi tidak sobek ketika dipakai jalan, juga tidak merembas, ya, kena rembesan air ketika kita terkena air. Kemudian lentur, sehingga untuk orang-orang yang tinggal di daerah yang sangat dingin, yang di negerinya itu ada musim yang sangat dingin, mereka itu selalu memakai muzah ini.
setiap saat, sehingga tidur pun mereka juga pakai sepatu, sholat pun juga pakai sepatu. Nah, mengusap sepatu sebagai ganti dari membasuh kaki saat wudhu itu status hukumnya sekedar boleh, tidak sunnah juga tidak wajib, sekedar boleh. Nah, tetapi yang demikian ini juga hanya khusus dipakai ketika seseorang itu ingin mengganti membasuh kaki dengan mengusap sepatu di saat wudhu. Adapun kalau misalkan dia mandi, kemudian dia ingin mengganti membasuh kakinya dengan mengusap sepatunya, itu tidak bisa. Atau misalnya seorang itu sedang terkena najis di kakinya, terus tidak mau membasuh ke kakinya langsung, tapi dengan mengusap sepatunya juga tidak bisa. Jadi hanya khusus untuk ganti membasuh kaki di saat wudhu. Nah, syaratnya ada 3. Pertama, ayyab tadi'a lubsuhuma ba'da kamalit toharoti. Ya, supaya kita familiar, bahasa yang saya pakai langsung sepatu aja ya. Tadi kan sebenarnya makna aslinya itu muzah, tapi supaya kita akrab, kalau saya nyebut muzah mungkin masih bayang-bayang apa itu muzah, maka supaya mudah saya langsung terjemahkan dengan sepatu. Syaratnya 3. Pertama adalah bahwa sepatu itu dipakai setelah seseorang melakukan wudhu dengan sempurna. Maksudnya dia ketika wudhu menggunakan cara biasa, yaitu dengan membasuh kedua kakinya dengan air. Jadi misalnya begini, contoh konkretnya. Datang waktu sholat subuh, ibu bangun tidur, wudhu seperti biasa. Artinya ya kayak wudhu-wudhu yang biasa kita lakukan setiap hari. Setelah membasuh kaki dengan sempurna, dibasuh dengan air, kemudian ibu pakai sepatu, ya, pakai sepatu. Nah, nanti sholat pakai sepatu, ya, sholat subuh pakai sepatu, dan sepatu itu terus dipakai sampai datang waktu sholat duhur. Nah, nanti pas waktu datang sholat duhur, ketika ibu batal wudhunya, kemudian ingin wudhu lagi, maka giliran membasuh kaki, sepatunya tidak usah dilepas, cukup diusap air. Terus nanti sholat duhur juga dalam kondisi pakai sepatu. Aneh kan ya? Ini kalau ada yang praktekkan pasti dianggap aliran sesat ini. Sholat kok pakai sepatu. Itu gitu. Karena memang di Indonesia sendiri saya belum pernah ngeliat, dan saya juga belum pernah praktek. Tapi atas nama ilmu kita tetap harus belajar. Siapa tahu suatu saat kita tinggal di daerah yang sangat dingin, ya, mungkin ibu tinggal di kutub utara atau kutub selatan, gitu, di sana, sehingga kita harus pakai sepatu terus. Kalau sampai sepatu dilepas kita akan kedinginan atau kaki kita membeku, maka caranya wudhu seperti itu tadi, ya. Jadi sepatunya tidak usah dilepas, tapi cukup yang diusap sepatunya saja. Di syaratnya tadi itu ya, syaratnya memakai sepatunya setelah seorang itu melakukan wudhu dengan sempurna, dalam arti kakinya dibasuh dengan air. Yang kedua, wa ayyakuna satiraini lima kali ghuslil fardi minal qadamaini. Bentuk sepatunya itu bisa menutup kedua mata kaki. Jadi bukan jenis sepatu yang kalau dipakai mata kakinya kelihatan, bukan itu. Jadi sepatu yang ada ke atasnya itu apa namanya? Ya, ya, seperti sepatunya Pak Polisi atau sepatu Hansip ya. Ya, sepatu bot, ya, bot, betul, ya. Ya deh, tapi agak pendek gitu. Jadi kalau dikenakan itu mata kakinya itu tidak kelihatan. Syaratnya seperti itu. Kalau jenis sepatunya itu ketika dikenakan mata kakinya masih kelihatan, itu tidak sah, ya, tidak bisa dipakai dengan sekedar mengusap sepatunya sebagai ganti dari membasuh kaki. Nah, kemudian syarat yang ketiga, bahwa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima, bahwa jenis sepatunya berbahan yang kuat,
yang bisa dipakai jalan-jalan dan tidak sampai kemudian jebol atau kena rembesan air. Makanya di kitabnya itu dijelaskan ya bahannya dari kulit. Jadi bahannya dari kulit tapi lentur ya, tapi lentur. Tidak kaku seperti sepatu yang selama ini kita kenakan. Ya, jadi syaratnya 3 ya. Pertama, bahwa sepatu itu dipakai setelah seseorang wudhu dengan sempurna. Maksudnya dengan sempurna itu kakinya dibasuh dengan air. Yang kedua, sepatunya tadi bisa menutup mata kaki. Yang ketiga, sepatunya kuat sehingga bisa dipakai untuk jalan, tidak jebol dan tidak kena rembesan air. Kemudian masa ya, masa dibolehkannya mengusap sepatu wayam sahul mukimu yauman walailatan. Untuk orang yang sedang di rumah, artinya sedang tidak bepergian, dia dibolehkan memakai sepatu tadi itu selama sehari semalam. Bisa nggak kira-kira sehari semalam tanpa lepas sepatu? Ya, tidur pakai sepatu, ya, sholat pakai sepatu. Nah, makanya tadi saya bilang ini jenis bersuci yang di Indonesia tidak dipraktekkan atau tidak diamalkan, karena kita tinggal di Indonesia ini kan pertama banyak air, kedua kita udaranya itu kan tropis, artinya tidak musim, tidak seperti kalau kita tinggal di kutub selatan gitu lah ya, sehingga justru kita ini merasa nyaman kalau kaki itu dibuka, dalam arti tidak dibungkus pakai sepatu. Tapi kalau misalkan suatu saat ibu tinggal di kutub utara atau selatan di sana, atau di daerah yang bersalju sehingga harus membungkus kaki terus, boleh ya. Jadi untuk mereka yang sedang tidak bepergian bisa melakukannya ya selama sehari semalam. Wal musafiru salasata ayamin bilayalihinna. Sedangkan bagi mereka yang bepergian itu bisa melakukannya sampai 3 hari 3 malam. Nah, 3 hari 3 malam tanpa lepas sepatu. Ya, sholat ya pakai sepatu, wudu cukup diusap sepatunya, tidur pakai sepatu. Nah, makanya tadi di awal saya bilang ini jenis bersuci yang kita belum pernah mempraktekannya. Kemudian ya, cara menghitungnya waktu tadi itu wabtidaul muddati min khini yuhdisu ba'da lubsil khufaini. Caranya ngitung itu tidak diawali melalui awal memakai sepatu, tapi dihitung sejak hadas setelah pakai sepatu. Jadi misalkan begini, ibu pakai sepatunya itu menjelang sholat subuh ya, habis wudhu dengan sempurna pakai sepatu ya, terus sholat subuh dalam kondisi pakai sepatu, terus jam 10 siang ibu batal wudhunya ya, maka sejak jam 10 siang itulah dihitung mulai ini tadi hitungan sehari atau 3 hari itu dihitung dari mulai hadas pertama itu tadi, bukan dihitung sejak pertama pakai sepatu. Jadi kan batalnya jam 10 ya berarti genapnya sehari semalam besok jam berapa? Jam 9 ya, atau jam 10 gitulah. Nah, pokoknya begitu caranya ngitung. Jadi tidak dihitung sejak awal pakai sepatunya, tapi dihitung sejak awal dia hadas. Kedua, fa'in masaha fil hadori summa safaron au masaha fi safari summa aqoma atamma masha mukimin. Jika seorang itu ya mengusapnya di saat dia sedang di rumah kemudian bepergian, atau sebaliknya ketika sedang bepergian ya dia mengusap kedua sepatu tadi itu, setelah itu kemudian mukim, maka untuk yang gabungan antara mukim dan musafir itu hanya diperkenankan selama sehari 1 malam atau sehari semalam. Jadi kalau saya mulai membasuhnya sih, ngusapnya sih waktu di rumah tapi kemudian bepergian, atau sebaliknya saya mulai mengusapnya pas bepergian kemudian menetap, untuk orang seperti ini hanya diperkenankan ya sehari sama semalam. Tapi kalau full mukim di rumah sehari semalam, kalau full di bepergian 3 hari 3 malam. Nah, kemudian yang membatalkannya wa yabtulul mashu bi salasati asya'a.
Yang membatalkan dibolehkannya mengusap sepatu ada 3. Pertama adalah bikhol'ihima, dengan melepasnya. Jadi begitu dilepas atau sepatu itu sudah pernah dilepas, maka untuk selanjutnya sudah tidak diperkenankan lagi sekedar mengusap sepatu, harus membasuh kaki karena sudah pernah dilepas. Makanya tadi saya bilang kalau ingin mempraktekkan seperti ini, ya tadi itu caranya ya. Masuk waktu sholat subuh, ibu wudhu seperti biasa, kakinya dibasuh dengan air, setelah itu baru pakai sepatu, nanti sampai duhur tidak dilepas. Maka ketika mau sholat duhur dan dia sedang batal wudhunya, ketika wudhu cukup mengusap sepatunya. Sampai asar sepatu nggak dilepas, ketika mau wudhu cukup diusap sepatunya. Begitu seterusnya sampai maghrib, sampai isya, tidur pun pakai sepatu. Begitu sepatu dilepas, maka kalau mau wudhu lagi tidak cukup hanya sekedar mengusap sepatu, tapi harus membasuh kaki. Nah, kemudian yang kedua yang membatalkan bolehnya mengusap sepatu adalah wangqidoil muddati, yaitu habisnya masa diperkenankannya mengusap sepatu tadi. Jadi kalau untuk yang mukim sehari semalam ya, yang musafir 3 hari 3 malam. Yang gabungan mukim dan musafir dianggap seperti orang mukim sehari semalam. Kalau sudah habis masanya ya berarti harus dibasuh lagi dengan air. Jadi misalkan ibu sedang bepergian selama 3 hari 3 malam pakai sepatu terus. Terus masuk hari keempat masih juga pakai sepatu. Itu sudah nggak boleh mengusap sepatu lagi. Hari keempat sepatunya harus dilepas, kemudian dibasuh dengan air. Nah, sekali lagi ini ilmu yang kita semua belum pernah mempraktekkannya. Sekedar tahu aja ya, sekedar tahu. Sebagai ilmu kita ya baik untuk mengetahuinya. Karena siapa tahu suatu saat ya keadaan berubah. Atau saat kita tinggal di daerah yang sangat dingin, maka kita sudah punya ilmunya bahwa ternyata di dalam berwudu itu khusus untuk membasuh kedua kaki bisa diganti dengan mengusap kedua sepatu. Pada pengajian yang lalu sudah pernah dijelaskan perbedaan membasuh dan mengusap. Ya, jadi kalau membasuh itu airnya sampai mengalir, tapi kalau mengusap itu sekedar basah. Jadi bedanya membasuh dan mengusap seperti itu. Membasuh itu airnya sampai mengalir, kalau mengusap sekedar basah. Jadi caranya tangannya dicelupin air kemudian diusapin di sepatunya gitu saja sudah sah. Nah, sekarang jenis bersuci berikutnya yang ini juga jarang kita lakukan ya. Tapi walaupun jarang kita pasti pernah melakukan walaupun hanya sekali. Karena ini kita terutama yang pernah sakit atau pernah bepergian jauh yang kemudian di perjalanan kita tidak mendapati air, maka kita bisa menggantikan dengan bertayamum. Nah, wasaro itu tayamumi khamsatu asya'a. Syarat seseorang dibolehkan tayamum itu ada 5. Ya, ada 5. Pertama adalah wujudul udri, adanya alasan mengapa dia bertayamum. Nah, alasan yang biasa dipakai seseorang untuk bertayamum itu pertama bisafarin, sebab dia sedang bepergian yang kemudian di perjalanan itu dia tidak mendapati air. Nah, kalau zaman dulu mungkin iya, tapi kalau zaman sekarang apalagi di Indonesia, ibu pergi kemana saja pasti ada air. Atau kalau toh di tempat yang kita tuju itu tidak ada air, kita bisa bawa air dari tempat lain. Nah, tapi yang diceritakan ini kan orang yang dulu mungkin tinggalnya itu di padang pasir. Sepanjang perjalanan yang dilewati padang pasir. Sehingga bisa jadi air yang dibawa itu hanya persediaan untuk minum. Sementara wudhu ya, itu diganti dengan tayamum. Nah, kalau yang tadi saya contohkan di ibadah haji maupun umroh ketika di pesawat itu sebenarnya ada air, tapi tidak boleh dipakai untuk wudhu.
maka itu juga bisa diganti dengan tayamum. Au marodin atau sebab sakit. Nah, sakit yang apabila terkena air maka sakitnya semakin parah atau bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah, dalam kondisi seperti itu maka wudunya juga bisa diganti dengan tayamum. Ya. Di sakit yang tidak boleh terkena air itu contohnya misalkan kayak terluka, ya. Mungkin orang itu habis operasi, ya. Habis operasi terus dokter pesan ini selama 3 hari tidak boleh kena air. Jadi kalau kena air nanti jahitannya nggak cepat kering atau bahkan bisa jebol lagi. Nah, dalam kondisi seperti itu wudunya diganti tayamum. Ya. Jadi sakit karena luka. Ya. Di hadis itu ada cerita, ya, seseorang yang terkena batu di kepalanya sehingga sampai luka. Nah, sudah begitu dia dalam kondisi menanggung hadas besar, ya. Terus dia tanya kepada temannya, gimana ini, kepalaku luka tapi aku sedang menanggung hadas besar, harus mandi. Nah, sama temannya tadi dikatakan, ya kamu tetap harus mandi. Nah, ketika dia mandi lukanya terkena air kemudian dia mati. Nah, setelah dia mati baru peristiwa ini dilaporkan ke Rasulullah. Dimarahilah sahabat tadi, ya, karena telah memberikan fatwa yang keliru yang bisa menimbulkan kematian. Kau telah membunuh saudaramu, gitu. Harusnya dia tidak perlu membasuh kepalanya dengan air, tapi cukup bisa diganti dengan bertayamum. Jadi tayamum itu bisa untuk ganti wudhu, juga bisa untuk ganti mandi. Caranya tayamum sama, ya. Di tayamum untuk ganti mandi maupun tayamum untuk ganti wudhu itu cara tayamumnya sama. Yang diusap hanya muka dan kedua tangan. Jangan dibayangkan kalau gantinya mandi terus seluruh tubuhnya dibalurin sama debu. Enggak, ya. Enggak seperti itu. Ya, gulung-gulung di lantai. Kenapa ini tayamum? Loh kok gitu? Ya ini tayamum gantinya mandi. Tidak, nah, pasti yang begitu tuh tidak pernah ngaji itu, ya. Yang begitu nggak pernah ngaji. Jadi kalau pernah ngaji ternyata tayamum ganti wudhu maupun tayamum ganti mandi cara tayamumnya sama, hanya ngusap muka sama kedua tangan. Nah, yang berikutnya wadukhulul wakti sholah, untuk orang yang tayamumnya karena tidak ada air, bukan karena sakit, ya, maka syarat tayamumnya harus setelah memasuki waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat kemudian dia tayamum, itu tidak sah. Misalkan sekarang ini kan belum masuk duhur kan, ya, sekarang kan belum masuk duhur, sibuk tayamum untuk sholat duhur, itu tidak boleh. Kenapa? Ada kemungkinan nanti sebelum duhur ibu mendapatkan air. Ya mungkin saat ini memang tidak ada air, ditunggu sampai jam 11 nggak ada air, sampai jam setengah 12 nggak ada air. Pas masuk waktu sholat duhur ternyata turun hujan, kan bisa terjadi, ya. Maka disyaratkan tayamum itu untuk orang yang tayamumnya karena tidak ada air hanya bisa dilakukan kalau sudah masuk waktu sholat. Nah, beda kalau wudhu, ya. Kalau wudhu itu ibu wudhu kapan saja bisa, ya. Misalkan sekarang ibu wudhu untuk persiapan sholat duhur, bisa apa tidak? Bisa, nggak masalah, ya. Bahkan wudhu sekarang dipakai untuk sholat duhur bisa. Kok sampai asar nggak batal? Dipakai sholat asar juga bisa. Sampai maghrib nggak batal? Bisa dipakai sholat maghrib. Sampai isya nggak batal, ya, dipakai sholat isya. Habis itu masuk rumah sakit karena perutnya kembung dari pagi nggak kentut. Ya, kan bisa aja terjadi itu, ya. Ya, gara-gara ingin mempertahankan wudhu, saya pengen 1 kali wudhu untuk sholat 5 waktu. Ya memang bisa, tapi menyiksa diri. Ya bisa tapi menyiksa diri. Nah, kalau wudhu itu 1 kali wudhu bisa untuk beberapa kali sholat fardu. Tapi kalau tayamum hanya khusus untuk 1 sholat fardu. Itu pun disyaratkan harus sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu tidak boleh.
Kenapa? Ada kemungkinan nanti pas masuk waktu dia menemukan air. Ini bagi yang tayamumnya karena tidak ada air. Kalau tayamumnya karena sakit, ya tetap aja adabnya nunggu kalau sudah masuk waktu. Karena daya tahannya tayamum itu beda dengan daya tahannya wudhu. Kemudian syarat berikutnya lagi adalah wa thalabul ma', mencari air. Nah, ini khusus madhab Imam Syafi'i mensyaratkan ketika seorang masuk waktu sholat kemudian dia tidak membawa air, tidak bisa serta-merta langsung tayamum, tapi harus ada upaya mencari air. Ya, mungkin di tempat dia tidak ada, tapi ada kemungkinan di depan dia ada, di samping kiri dia ada, samping kanan dia ada, atau di belakang dia ada. Jadi harus nanya-nanya dulu. Ya, misalkan di rumah kita sedang mati listrik, air habis semua, persediaan minum juga sudah habis, ya. Maka kita tidak bisa langsung tayamum, bisa nanya ke tetangga, ada enggak sedikit air untuk wudhu. Nah, tetangga kanan, tetangga kiri, belakang, depan, ternyata semuanya juga enggak punya air. Atau kalau tahu punya air hanya persediaan untuk minum. Nah, dalam kondisi seperti itu baru dibolehkan bertayamum. Jadi kenapa Imam Syafi'i mewajibkan mencari air? Karena di dalam ayat Al-Quran, ya, ayat yang menjelaskan tentang tayamum itu ada kalimat begini, ya, falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kalian sedang dalam kamar kecil atau menyentuh wanita, kemudian kalian tidak mendapati air, maka barulah kalian tayamum. Kalimat tidak mendapati itu maknanya setelah mencari, ya. Tidak mendapati air berarti dia mengatakan tidak mendapati setelah mencari. Kalau mencari aja belum terus tiba-tiba bilang tidak ada atau tidak mendapatkan, ya nggak bisa, ya. Jadi kalimatnya itu jika kalian tidak mendapati air berarti setelah mencari kemudian tidak mendapat air baru bertayamum. Nah, maka Imam Syafi'i memahami ayat ini, ya, dengan memunculkan fatwanya bahwa syaratnya seorang harus mencari dulu. Setelah mencari tidak ada baru kemudian dia tayamum. Jangan yang sekedar menduga-duga. Nah, karena siapa tahu, ya, yang terjadi di luar dugaan. Kemudian syarat tayamum berikutnya adalah sebenarnya ada air, ya, tapi kita tidak bisa menggunakannya. Tadi di awal tadi, ya, bimarodin sebab sakit tadi itu. Sebenarnya ada air, tapi kita tidak bisa menggunakan. Alasannya apa tidak bisa menggunakan? Pertama, karena kita sakit, yang kalau kena air sakitnya tambah parah. Kedua, air itu sedikit, sehingga kalau kita pakai wudhu atau kita pakai mandi nanti banyak kita sebagai manusia atau makhluk-makhluk Allah yang lain yang perlu minum kemudian dia kehausan, ya. Jadi misalnya, ya, ibu punya air cuma sedikit, ya, kemudian datang waktu sholat. Nah, kalau langsung wudhu nanti kasihan kucing ibu pelihara, kambing, ayam pada kehausan. Nah, maka air yang sedikit seperti itu sebaiknya dipakai minum binatang yang ada di sekitar kita atau bahkan untuk diri kita sendiri, sementara tayamumnya diganti, wudhunya diganti tayamum, mandinya diganti tayamum. Jadi sampai segitunya Islam memperhatikan kehidupan lingkungan hidup, ya, di kelestarian lingkungan hidup. Seseorang tidak boleh egois dengan ibadahnya, ya. Jadi misalnya ibu punya persediaan air cuma sedikit. Kalau ibu pakai wudhu, binatang piaraan ibu mati karena kehausan. Ya. Maka tuntunan agama sebaiknya air yang sedikit itu dipakai minum, ya, ngasih minum binatang piaraan kita, sementara kita wudhunya atau tayamum, mandinya diganti dengan tayamum. Nah, itu di dalam kitab yang lain dijelaskan binatang-binatang apa saja yang harus kita selamatkan, ya, ketika kita kesulitan untuk mendapatkan air.
itu syaratnya adalah binatang yang dimuliakan. Nah, termasuk binatang yang dimuliakan itu apa? Di antaranya adalah anjing pun jika dia tidak buas termasuk binatang yang dimuliakan. Ya. Selama ini kita kan paling benci dengan anjing ya. Nah, karena dalam mazhab Syafi'i memang anjing termasuk binatang yang najis mughalladhah. Tetapi sebenarnya di dalam anjing itu banyak sekali sifat-sifat yang baik ya, yang bisa ditiru oleh orang-orang yang beriman. Dalam kitab Kasifatus Sajak, syarahnya kitab Safinatun Najah, itu dijelaskan ada 10 sifat anjing yang bisa ditiru dan baik untuk ditiru. Ya. Di antaranya bahwa anjing itu tawakal. Ya, anjing itu punya rasa tawakal. Di kemana-mana nggak pernah bawa duit, nggak pernah bawa dompet, nggak pernah bawa kartu ATM, karena dia tawakal. Yakin saatnya makan dia akan dikasih makan oleh juragannya. Berarti dalam segi tawakal kita kalah sama anjing kan ya. Kita kemana-mana harus bawa dompet, bawa duit, bawa ATM. Malah sekarang ditambah satu lagi harus bawa HP. Yang kedua, anjing itu sangat setia dengan juragannya. Ya, anjing itu sangat setia dengan orang yang memeliharanya. Dan itu berdasarkan penelitian. Ya. Jadi di antara binatang yang setia dengan tuannya itu adalah anjing. Nah itu sifat-sifat baik yang dimiliki oleh anjing. Nah tetapi secara fikih memang anjing termasuk binatang yang najis mughalladhah. Najisnya najis berat sama dengan najisnya babi. Tetapi ketika anjing itu tidak buas, ya, ketika anjing itu tidak galak, maka anjing itu juga termasuk binatang yang dimuliakan. Sehingga seandainya ya ibu punya air cuma sedikit, ya, datang waktu sholat, kalau air ini dipakai untuk wudhu, anjingnya itu akan kehausan. Nah, tapi kalau dikasihkan anjing, ibu tidak bisa wudhu. Gimana solusinya? Tuntunan agama, air yang sedikit itu kasihkan aja ke anjing buat minum. Sementara kita wudhunya diganti tayamum. Syaratnya anjingnya tidak buas. Tapi kalau anjingnya buas, ya dipakai wudhu aja, dipakai wudhu saja. Nah, ada yang menarik di bahasan itu, ya, termasuk binatang dianggap seperti binatang yang tidak dimuliakan adalah orang yang murtad, orang murtad, ya. Jadi begini kasusnya, ibu punya air cuma sedikit, ya. Kalau ibu pakai wudhu, orang murtad kehausan, bisa sampai mati. Nah, tapi kalau kita kasihkan dia, kita nggak bisa wudhu. Kalau dia orang murtad, Bu, itu fikih mengatakan lebih baik tetap dipakai wudhu. Artinya kesimpulannya apa? Ternyata orang murtad itu statusnya lebih rendah daripada anjing yang tidak buas. Maksudnya begitu loh. Pesan yang ingin saya sampaikan itu situ, ya, bahwa ternyata statusnya orang murtad itu lebih rendah dibanding dengan anjing yang tidak buas. Maka sekali lagi kita selalu dipesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Islam harus tetap kita pegang, kita pertahankan, jangan sampai dilepas. Begitu Islamnya lepas, status kita turun gratis, ya, bahkan lebih rendah daripada anjing yang tidak buas. Karena termasuk binatang yang tidak dimuliakan adalah orang murtad. Nah, jadi salah satu syaratnya tayamum adalah kita tidak bisa menggunakan air, bisa jadi karena kita sedang sakit atau air itu cuma sedikit sehingga air itu digunakan untuk ngasih minum binatang yang dimuliakan yang sedang kehausan. Nah, kemudian waturabu tahirun lahu gubarun. Syarat berikutnya, ya, bahwa debu yang dipakai untuk tayamum itu harus debu yang suci. Nah, tandanya debu suci itu asalkan tidak kelihatan najisnya dianggap suci. Gitu aja, ya. Kecuali jika ibu yakin bahwa ini debu adanya di kandang kambing, ya pasti kemungkinan debunya najis.
Tapi kalau debu ini adanya di tembok rumah kita atau adanya di mobil kita atau di masjid, dan kita yakin aja kan memang tidak kelihatan najisnya, yaitu debu yang suci. Tapi kalau debu yang ada di kandang ya kemungkinan walaupun tidak kelihatan itu kan banyak najisnya. Nah. Kemudian jika debu itu kecampuran bahan-bahan lain, baik itu berupa gamping atau kapur atau pasir, maka atau tepung, tidak diperbolehkan. Jadi harus murni debu. Nah, ini sekali lagi menurut madhab Imam Syafi'i bahwa memaknai so'idan thayyibah di dalam Al-Quran itu maknanya debu yang suci. Tapi kalau menurut madhab yang lain, ya, so'idan thayyibah itu dimaknai apa saja yang ada di muka bumi. Ya, apa saja yang ada di muka bumi bisa dipakai untuk tayamum. Sehingga kalau misalkan dia tidak mendapati debu, bisa menggunakan batu atau kayu atau apa saja. Ya, itu bisa dipakai untuk tayamum. Nah, di kitab-kitab fikih yang lebih besar itu dibahas begini: bagaimana seandainya kita tinggal di satu tempat yang di situ tidak ada air juga tidak ada debu. Wah, kita bayang apa yang mungkin kita tidak ada air, nggak ada debu. Ya mungkin aja kita dikurung dalam laboratorium atau kita dikurung dalam ruangan berkaca gitu. Ya, di situ nggak ada debu juga nggak ada air. Nah, terus gimana? Nah, itu ada bahasan tersendiri. Nah, tapi kita tidak usah mengandai-andai seperti itulah, ya. Karena kita selama ini berada di satu tempat yang kalau tidak ada air pasti ada debu. Bahkan setiap hari di sekitar kita ada debu juga ada air. Nah, sekarang fardunya tayamum. Kalau itu tadi syarat sahnya tayamum ada 5. Sekarang fardunya tayamum yang harus dilakukan saat tayamum. Pertama, niat. Nah, semua ibadah itu perlu niat. Nah, yang perlu diketahui bahwa tayamum itu walaupun masuk dalam bab bersuci, tapi ternyata niatnya bukan untuk menghilangkan hadas. Niatnya adalah untuk diperkenankan sholat. Beda kan ya, kalau niatnya wudhu kan liraf'il hadasil asghori, untuk menghilangkan hadas kecil. Mandi niatnya liraf'il hadasil akbari, untuk menghilangkan hadas besar. Tapi kalau tayamum itu niatnya listibahatis sholatil mafrudoti, agar diperkenankan sholat fardu. Jadi tayamum itu bukan untuk menghilangkan najis, bukan untuk menghilangkan hadas, tapi agar diperkenankan sholat. Cuma begitu, ya. Masuk dalam bab bersuci, tapi sebenarnya niatnya bukan untuk menghilangkan hadas atau najis, cukup hanya sekedar agar boleh sholat, ya. Agar boleh sholat. Kemudian yang kedua, wa mashul wajhi, mengusap muka, ya. Muka kita itu batasnya atas adalah batas tumbuhnya rambut yang normal, umumnya orang lah maksudnya, ya. Ini mengecualikan orang yang botak, ya. Jangan dikira kalau botak berarti mukanya sampai sini, Pak. Ya enggak lah. Itu bukan muka, itu tuh kepala. Kepala yang tidak ada rambutnya. Ya umumnya orang di sini kan batasnya di sini, ya. Nah, terus bawahnya sampai janggut ini, kanan kirinya sampai ini loh. Anak telinga ini namanya muka. Nah, itu kalau wudhu harus dibasuh, kalau tayamum harus diusap. Nah, nanti kita peragakan caranya tayamum. Ya. Yang kedua, wal yadaini, dan kedua tangan ma'al mirfaqo ini bersama kedua siku. Ya, jadi yang diusap itu cuma 2, muka sama kedua tangan. Tidak ada ngusap telinga, tidak ada kumur-kumur, tidak ada membasuh atau mengusap kaki. Jadi cukup hanya muka dan kedua tangan. Nah, kemudian syarat fardu yang keempat, wa tartibu, harus berurutan. Maksudnya berurutan itu ya yang diusap muka dulu, baru kemudian tangan. Nah, nanti prakteknya seperti apa nanti kita peragakan, ya. Kita lanjutkan dulu. Sekarang sunnah-sunnahnya tayamum. Nah, sunnah-sunnah tayamum itu maksudnya ketika kita melakukan tayamum ada beberapa hal yang disunahkan. Maksudnya kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa.
tayamumnya tetap sah. Ya. Sunnahnya tayamum ada 3. Pertama yaitu atasmiyatu membaca basmalah. Ya. Jadi bersamaan dengan niat tadi itu kita awali dengan baca basmalah, niat dibarengkan dengan mengusap muka. Yang kedua wa taqdimul yumna alal yusra, yaitu mendahulukan anggota tubuh yang kanan kemudian yang kiri. Nah ini yang ada kanan kirinya ini hanya tangan kalau untuk tayamum ya. Kalau untuk wudhu di samping tangan ada telinga, ada kaki. Tapi untuk tayamum kan cuma muka sama tangan. Jadi yang ada kanan kirinya cuma tangan. Kalau muka ini dianggap satu. Kemudian wal muwalatu, yang ketiga itu berkesinambungan. Artinya jarak antara mengusap muka dengan mengusap tangan itu tidak boleh dipisah dengan pemisahan yang lama. Jadi sekali selesai mengusap muka dilanjutkan langsung ngusap tangan, itu maksudnya mualah, berkesinambungan itu maksudnya begitu. Nah, mualah ini juga statusnya sunnah, artinya seandainya tidak mualah apa kemudian batal juga enggak. Contohnya begini ya, mualah ini berlaku untuk tayamum maupun untuk wudhu. Misalkan ibu wudhu terus tinggal membasuh kaki airnya habis. Nah ya, tinggal membasuh kaki airnya habis. Gimana ini? Terus nunggu sampai lama ya, baru setengah jam kemudian airnya datang. Nah ketika airnya datang itu apakah ibu harus wudhu dari awal atau tinggal langsung basuh kaki? Tinggal basuh kaki ya, asalkan belum batal ya. Tinggal basuh kaki, itu maksudnya gitu. Nah padahal jaraknya tadi itu berapa? Setengah jam. Otomatis basuhan yang muka dan tangan mungkin sudah kering, tapi itu tetap sah. Hanya saja dia kehilangan mualah. Kehilangan mualah, tapi dari sisi sahnya tetap sah. Ya. Tayamum juga begitu, ya. Bisa jadi debunya hanya cukup untuk mengusap muka. Pas mau ngusap tangan, debunya hilang. Nah. Terus nyari debu dulu baru ketemu setelah sekian menit berikutnya. Nah, itu ya tetap sah tayamumnya tapi kehilangan mualah. Mualah ini sunnah. Nah, berikutnya ini bab terakhir yang terkait dengan tayamum. Masih ada lagi. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Ya. Walladzi yubtilu tayamuma salah satu asya'a. Perkara yang membatalkan tayamum itu ada 3. Pertama, ma'abtolal wudu, yaitu semua yang membatalkan wudhu itu sekaligus juga bisa membatalkan tayamum. Ya, itu gampang ya. Nah, yang kedua ini yang penting. Wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholati. Melihat air di luar waktu sholat. Ini berlaku bagi orang yang tayamumnya karena tidak ada air. Bukan karena sakit ya. Jadi contoh gampangnya begini, nah supaya kita gampang memahaminya. Datang waktu sholat duhur, ibu mau sholat duhur, nggak punya wudhu, maka harus wudhu. Wudhu harus pakai air. Setelah mencari air tidak mendapatkan air, akhirnya ibu tayamum. Setelah selesai tayamum, belum sampai sholat, ya. Baru siap-siap mau sholat, terus airnya datang. Airnya datang atau ada air. Maka apa? Tayamumnya batal. Karena belum sampai sholat sudah ada air. Nah, sekarang kasus yang kedua. Ya, datang waktu sholat duhur. Kita mau sholat duhur tapi sedang batal wudhunya. Mau wudhu tidak ada air. Akhirnya tayamum. Selesai tayamum langsung sholat duhur, baru Allahu Akbar, ya, udah takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, di tengah-tengah baca Fatihah turun hujan, berarti ada air. Tayamumnya batal apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena kita sudah masuk di perbuatan sholat, gitu ya. Paham ya? Saya ulang. Karena yang paling menentukan ini, kalau yang membatalkan wudhu
sekaligus membatalkan tayamum itu kan maklum. Yang satu ini ya. Jadi kalau misalkan ibu tayamumnya alasannya karena tidak ada air, kemudian setelah tayamum belum sampai sholat sudah ada air, maka tayamumnya otomatis batal, harus wudhu kemudian sholat. Tapi kalau kemudian adanya air itu ketika kita sudah sholat, sudah memasuki perbuatan sholat, ya. Pada mulanya ketika masuk waktu sholat itu tidak ada air. Ibu terus tayamum, habis tayamum terus sholat, baru dapat 1 rakaat, terus ada air, maka sholatnya tetap dilanjutkan, tayamumnya tidak batal. Nah, berikutnya yang membatalkan wudhu tayamum lagi adalah murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Nah, jadi murtad itu keluar dari Islam. Jangankan tayamumnya, lah Islamnya aja batal. Nah, nanti ada ya bab tersendiri yang membahas tentang dampak dari murtad. Di murtad itu dampaknya banyak sekali ya. Dengan batalnya Islam, maka pernikahannya ikut batal. Terus kemudian sembelihannya jadi haram. Hak warisnya jadi gugur dan seterusnya. Banyak ya. Jadi murtad itu bahaya sekali. Maka sekali lagi ya, kita harus menjaga Islam kita, jangan sampai kita lepas dari Islam. Kalau kemudian suatu saat tanpa disadari kita telah melakukan perbuatan murtad, kita harus segera bersahadat lagi. Nah, segera bersahadat lagi. Karena dampaknya itu sangat banyak. Ya. Orang murtad menyembelih ayam, sembelihannya haram. Ya. Orang murtad dinikahin batal pernikahan atau enggak sah, bukan enggak sah kalau belum nikah. Kalau dia sudah nikah terus murtad batal, kalau tidak segera masuk Islam lagi. Nah, hak warisnya hilang, nah, hak warisnya hilang dan lain sebagainya. Nah, apalagi cuma tayamum juga hilang. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang anggota tubuhnya itu ada yang terluka, kemudian dibalut, ya, dibalut. Itu kalau wudhu bagaimana? Nah, misalnya tangan kita, ya, atau lengan kita lah, itu ada yang terluka, kemudian ditutup dengan pembalut luka. Itu kalau wudhu gimana? Nah, di sini jelaskan wa sahibul jabairi yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusolli wala i'adata alaihi in kana wadu'aha ala tuhrin. Orang yang memiliki jabiroh itu tadi itu ada bagian tubuhnya yang ditutup karena terluka, itu kalau wudhu ya, maka cukup yang diusap itu ya pembalutnya itu saja. Nah, tapi setelah itu dia harus tayamum. Kalau yang ditutup tadi itu bagian yang harus dibasuh saat wudhu, tayamum terus sholat. Nah, jika pembalutnya tadi itu masangnya pas dia punya wudhu, nanti sholatnya tidak perlu diulang. Tapi kalau masangnya jabiroh ini dia dalam kondisi tidak punya wudhu, maka nanti kalau sudah sembuh, sholat-sholat seperti itu harus diulang. Loh, ini repotnya ya, repotnya gini. Ketika misalkan orang itu kecelakaan, ya, kecelakaan tangannya patah atau tangannya terluka gitu, terus dibawa ke puskesmas. Kalau mau pakai aturan di sini tadi itu, sebaiknya sebelum diperban itu orangnya suruh wudhu dulu. Gimana suruh wudhu? Dia nggak sadar, nah, dia pingsan, ya otomatis kan dokter pasti nggak nanya dulu wudhu dulu apa enggak, kan nggak langsung diperban. Nah, berarti ketika diperban itu kondisinya dia tidak punya wudhu, tidak dalam kondisi suci. Maka nanti kalau pas dia wudhu, ya, dia wudhunya ya seperti biasa, terus pas lukanya itu tidak perlu dibuka, cukup diusap perbannya, tapi setelah itu dia tayamum. Setelah tayamum terus sholat. Nah, nanti suatu saat sholat-sholat yang seperti itu harus diulang, Tapi kalau misalnya sebelum diperban, ini orangnya masih sadar misalnya, ya, orang yang tangannya luka atau mukanya luka itu dia masih sadar,
terus dia tahu ilmunya. Ketika oleh tim medis mau diperban, dia bilang, Pak sebentar Pak, saya mau wudhu dulu. Nah setelah wudhu baru kemudian diperban. Nanti kalau dia mau wudhu lagi, perbannya nggak usah dibuka, cukup diusap saja ya, terus tayamum, dan nanti tidak perlu untuk diulang sholatnya gitu. Nah, ini yang barangkali salah satu bab yang jarang ya, jarang diketahui ya, jarang diketahui bahwa ternyata ada ya sholat yang harus diulang, yaitu sholatnya orang yang di dalam tubuhnya ada perban dan ketika masang perbannya tidak dalam kondisi suci, sehingga ketika wudhu dia hanya bisa mengusap perbannya. Nah maka nanti sholatnya harus diulang kalau sakitnya itu sudah sembuh. Ini yang begitu aja harus diulang. Nah, kemudian sekarang daya tahannya tayamum. Wa yatayammamu likulli faridotin. Satu kali tayamum itu hanya bisa dipakai untuk satu kali sholat fardu. Walaupun sholat fardunya dijamak, tetap tayamumnya juga harus 2 kali ya. Makanya kalau kita pas berangkat umroh atau haji di pesawat, nah, ketika manasik kan dikasih tahu, misalnya datang waktu sholat duhur ya, maka kita tayamum kemudian sholat duhur. Setelah sholat duhur kita sekaligus mau sholat asar, tayamum lagi untuk sholat asar. Jadi baik di jamak takdim maupun di jamak takhir ya, karena yang digabungkan ini 2 fardu, maka tayamumnya juga harus 2 kali. Nah. Wa yusolli bitayamumin wahidin masya'a minan nawafili. Apabila tayamum itu digunakan untuk sholat sunnah, itu daya tahannya tayamum bisa untuk berapapun, tidak ada batas-batasnya. Di berapa rakaat pun ibu sholat sunnah cukup dengan 1 kali tayamum, selama tayamumnya belum batal. Tapi kalau untuk fardu, 1 kali tayamum hanya bisa dipakai untuk 1 kali sholat fardu. Baik, Bapak Ibu-ibu yang kami muliakan, jadi sampai di sini pembahasan tentang 2 jenis bersuci yang langka atau jarang kita amalkan sudah selesai. Nah sebelum kita tutup masih ada waktu sekitar 10 menit, barangkali ada yang perlu ditanyakan, baik yang terkait dengan mengusap sepatu atau tayamum. Silakan kalau emang ada, mau nggak Bu? Ya. Langsung aja atau pakai mic? Nggih. Nggih. Mau nggak Bu? Silakan. Iya. Iya. Iya, iya. Iya. Ya. Ya, terima kasih. Wudu ya, wudu itu kalau dia masih bisa melakukan sendiri kemudian dia minta tolong ke orang lain, status hukumnya makruh. Bukan tidak sah, hanya sekedar makruh. Tapi kalau memang dia wudunya itu tidak bisa melakukan sendiri sehingga dia minta tolong orang lain, itu sah, tidak masalah Bu ya, sah ya. Jadi misalkan ada orang mau wudu tidak bisa wudu sendiri, itu bisa minta orang lain untuk membantu kita agar berwudu. Saya dulu waktu kecil juga terbiasa bantu nenek saya untuk wudu ya. Ya. Enggak apa-apa, bukan, yang penting airnya suci dan mensucikan ya. Ya, ya, yang penting airnya suci dan mensucikan, bahwa tidak ada air mustakmal yang kita pakai lagi, dari istilahnya gitu aja lah gampangannya ya. Dia tidak ada air bekas yang kita pakai lagi. Misalkan kita ambil terus kita usapin di muka, terus kita ambil lagi untuk usap, basuh tangan gitu ya. Bisa dan sah, dan juga tidak makruh. Tapi kalau orang sehat segar bugar terus dia manja, tolong dong aku wuduin gitu ya, itu makruh ya. Manja banget, wudu aja minta diwuduin.
Ya. Tapi kalau hanya untuk sekedar ngucurin air itu enggak makruh enggak. Ya, sekedar ngucurin air. Misalnya memang tidak ada keran, adanya ada teko misalkan ya. Tolong dong bantuin nguncurin aku mau wudu, itu boleh, enggak makruh. Jadi yang ibu lakukan tadi itu sah dan tidak makruh. Ya, sah. Ya. Iya. Iya. Ya, betul. Jadi sholat itu ya, selama orang itu masih punya kesadaran dalam kondisi apapun tetap wajib sholat. Ya. Wudunya bisa dibantu orang lain. Kalau nggak berani kena air bisa diganti dengan tayamum. Sementara praktek sholatnya kalau nggak bisa berdiri sambil duduk, nggak bisa duduk sambil berbaring dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi sholat itu dalam kondisi apapun tetap wajib dikerjakan selama orangnya masih punya kesadaran. Tapi kalau sudah koma, ya sudah tidak punya kesadaran, nah itu baru ya dia tidak diwajibkan untuk sholat. Kecuali nanti kalau ternyata dia sembuh lagi ya saat-saat dia koma itu harus diganti. Nah, iya, iya. Walaupun ada air, tapi kalau tidak bisa kena air karena sakit itu boleh tayamum. Ya. Misalkan sedang demam, wah menggigil ini kalau kena, apalagi ibu sedang ada di puncak, terus tidak ada alat untuk penghangat air. Nah, ini kalau wudhu bisa menggigil, nah dalam kondisi seperti itu boleh tayamum, ya, boleh tayamum, ya, di kedinginan yang sangat ya. Tapi kalau untuk di Jakarta kayaknya ya nggak mungkin di Jakarta, kecuali orang sedang sakit tadi ya. Kalau orang normal di Jakarta tidak ada yang kedinginan. Nah, tapi kalau kita sedang ada di puncak pas musim dingin kan memang sangat dingin sekali. Nah, jadi kalau dikhawatirkan nanti terkena air sakitnya tambah parah. Ya, maka dalam kondisi seperti itu walaupun ada air kita boleh tayamum. Silakan ada lagi yang lain? Masih ada waktu 5 menit. Ya. Ya, seputar tayamum. Nah, atau seputar tadi mau mempraktekkan basuh sepatu. Ya, silahkan nanti dicoba ya. Jadi habis ngaji ini ingin praktekkan ilmu ya, nanti pas habis sholat duhur ya, wudhu dengan sempurna terus pakai sepatu, sholat pakai sepatu. Nah, sampai asar. Ternyata wudhunya batal. Pas sholat asar wudhunya untuk kaki cukup diusap sepatunya, terus sholat pakai sepatu. Wah, aneh-aneh ya ini ngaji dalam Furqon ada aturan sholat pakai sepatu. Ya, kalau mau nyoba silahkan. Ya, mau nyoba silahkan. Ya, dalam iya. Iya. Ini madhabnya madhab Syafi'i Ibu yang sebetulnya. Iya, iya, iya. Iya, iya, ada. Walaupun mungkin anunya masanya itu yang sedikit beda gitu. Jadi ini tuh. Hah? Iya. 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 Iya, iya, betul. Ya. Bisa, iya, makanya ya. Bisa jadi pas dia bertugas pakai sepatu tentara itu kan bisa saja ya. Wah, ini kalau harus dilepas dulu kelamaan ini, ya udah pakai tadi aja sebelum pakai sepatu wudhu dulu tadi. Ya, itu sebenarnya kalau lentur dan tadi kan terkait karena dipakai untuk sholat, dipakai untuk tidur. Sebenarnya tidak harus lentur. Umumnya muzah itu memang lentur, tapi seandainya muzahnya tidak lentur juga nggak masalah, nggak masalah. Iya, iya, iya. Jadi bisa saja misalkan dia seorang prajurit dalam kondisi berperang, ya, terus dia pakai sepatu harus selalu siap siaga, ya bisa aja sebelum pakai sepatu dia wudhu dengan sempurna, kakinya dibasuh baru pakai sepatu. Nanti sewaktu-waktu dia datang waktu sholat, ndak usah ngelepas sepatu, wudhunya cukup dengan sepatunya diusap saja, terus sholat. Nah, gitu. Di gitu bisa ya. Makanya Islam selalu memberi jalan, memberi solusi ya. Intinya itu gini, intinya itu dalam kondisi apapun sholat itu jangan sampai ditinggalkan. Kalau tidak bisa wudhu
ganti tayamum. Repot pakai air, bisa cukup dengan mengusap sepatunya dan seterusnya. Intinya begitu. Baik, sekarang sudah jam 10 ya. Sudah nggak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Kalau toh kita tidak mempraktekkannya, paling tidak tahu ilmunya, sehingga suatu saat mungkin dalam kondisi darurat atau ada saudara kita yang bertanya, kita bisa menjawabnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan ta'iman wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an wa latan sholiha. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair walil ibadah wa la taj'alna iyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.